Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky Monica di channel YouTube Rizky Monica. Nah, di video kali ini banyak teman-teman saya yang bertanya dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah semester akhir dan ingin memasuki dunia pekerjaan. Banyak yang bertanya bagaimana cara mendaftar kerja di sebuah bank, apa saja persyaratannya dan tahap-tahap apa saja yang dilewati. Nah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya dari awal pertama masuk kerja, awal pertama mendaftar kerja sampai bisa lolos diterima kerja di Bank BRI. Nah, informasi kalau saya sudah bekerja selama 4 tahun dari 2017 hingga 2021 sekarang. Nah, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa berikan komentar Anda jika teman-teman ingin bertanya seputar dunia perbankan atau cara-cara mendaftar di sebuah bank. Banyak yang menjadi pertanyaan di kalangan adik-adik mahasiswa tingkat akhir yang ingin bekerja di dunia perbankan tentang bagaimana caranya mendaftar di Bank BRI, kemudian apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, untuk mendaftar kerja di sebuah bank itu banyak persyaratan yang harus kita lengkapi. Nah, saya sudah membawa catatannya, jangan sampai nanti salah menyampaikan. Saya bacakan saja ya. Untuk mendaftar kerja di Bank BRI itu persyaratannya yang pertama adalah harus berijazah S1 sesuai dengan tujuan yang ingin kita lamar. Seperti saya pada saat itu mendaftar sebagai frontliner customer service ataupun juga teller di Bank BRI. Kemudian yang diutamakan itu adalah fresh graduate atau sarjana-sarjana baru, sarjana-sarjana muda yang baru saja lulus dari perkuliahan. Untuk jurusan yang diterima, sebenarnya perbankan itu menerima semua jurusan dan juga di lembaga perbankan itu juga menerapkan sistem minimal IPK 3, nah 3 komanya 3,1 dan seterusnya. Kemudian persyaratan yang umum juga yang ada di perbankan itu mengenai tinggi dan berat badan kita. Nah, kalau untuk tinggi badan untuk wanita pelamar kerja perempuan itu kalau tidak salah 156 minimalnya. Kalau untuk laki-laki, untuk pria itu 160, bahkan bisa lebih dari 160. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian adalah berpenampilan menarik. Nah, ketika bekerja di dunia perbankan, kesan pertama itu sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Dari penampilan kita sudah bisa dinilai. Kita berpenampilan rapi, kita berpenampilan sopan dan enak dilihat, itu menjadi salah satu syarat agar kita bisa kerja di sebuah perbankan. Tidak hanya di perbankan saja sebenarnya, tetapi juga di semua tempat kerja ya kita harus tetap menciptakan kesan pertama yang baik dan juga menarik kepada bos-bos kita. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah jika teman-teman pandai berbahasa Inggris, itu menjadi salah satu poin yang penting juga, bahkan poin yang plus bisa menambah nilai pada saat kamu dinilai untuk mendaftar kerja. Namun jika tidak apa-apa, yang penting kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa berbicara dengan jelas, kita bisa menyampaikan informasi kepada orang yang menyeleksi kita dan mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik juga. Kemudian syarat berikutnya adalah pandai mengoperasikan komputer. Nah, saya rasa di dunia perbankan dan juga pekerjaan lainnya, jika mempelajari tentang dunia komputer dari bangku kuliah pun kita sudah mempelajari, bahkan dari SMP dan SMA pun kita sudah belajar pandai mengoperasikan Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Nah, itu menjadi salah satu syarat. Kemudian syarat berikutnya adalah belum menikah. Nah, untuk persyaratan ini memiliki standar usia 18-19
sampai 35 tahun batasnya. Kemudian untuk status belum menikah itu saya rasa wajib ya, karena untuk masuk di dunia perbankan itu kita belum boleh berkeluarga, belum memiliki suami dan anak pastinya, dan statusnya masih lajang tentunya. Oke, untuk persyaratan-persyaratan umumnya, kriteria-kriterianya sih seperti itu. Kemudian untuk persyaratan berkas-berkasnya, yang pertama yang harus kita siapkan adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran ini tergantung dari teman-teman apakah ingin ditulis tangan, ditulis manual biasa saja, ataupun mau diketik di komputer. Nah, kalau saya waktu 2017 itu saya menggunakan tulisan tangan di sebuah kertas HVS menggunakan mistar agar tulisannya bisa rapi sesuai ada baris-barisnya, dan juga tulisannya harus bisa jelas. Pada saat itu saya menggunakan huruf kapital dan diutarakan apa maksud dari lamaran kita. Nah, tentunya ingin melamar kerja sebagai seorang frontliner di Bank BRI, PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang penting juga adalah CV atau kurikulum vitae. Nah, CV ini berisi tentang informasi data pribadi kita, nama, tempat tanggal lahir, usia, alamat, status apakah sudah menikah atau belum. Kemudian setelah itu kalau kamu punya prestasi atau kamu punya piagam penghargaan, pernah mengikuti sebuah kegiatan, nah itu bisa kamu lampirkan. Tentunya juga dengan KTP, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan bebas dari narkotika, dan juga ada ijazah S1 dan juga transkrip nilainya yang sudah dilegalisir. Kemudian jangan lupa juga untuk jika teman-teman memiliki NPWP boleh, dan juga ada satu lagi yaitu pas foto. Nah, pas foto ini ada dua, full body dan juga ukuran 4x6. Nah, pada saat itu pas foto saya itu menggunakan blazer atau semi jas berwarna hitam dan pakaian dalam putih, pakaian kemeja, dan juga berjilbab. Berjilbabnya warna merah. Di foto full body menggunakan celana kain dan juga sepatu pantofel. Dan untuk laki-laki bisa menggunakan kemeja berwarna putih dan juga berdasi, dan rambutnya juga harus rapi. Nah, kemudian setelah itu, setelah berkas-berkasnya sudah dilengkapi, pada saat itu dibawalah ke kantor cabangnya. Nah, di kantor cabang itu kita menunggu lagi untuk tahapan berikutnya. Apakah kita bisa lolos untuk seleksi berkas atau tidak? Nah, tahapan ini kita akan dihubungi dari pihak panitia penyelenggaraan seleksi ini. Nah, pada saat itu ditelepon dan dihubungi untuk mengikuti tahapan testing selanjutnya. Untuk kisaran waktunya yaitu berkisar sekitar 2-3 minggu setelah berkas itu masuk ke kantor cabang. Seperti itu. Oke, kemudian setelah itu tahapan testing. Tahapan testing ini terbagi menjadi 4 tahapan testing. Yang pertama itu tadi seleksi berkasnya. Jika seleksi berkas kita memenuhi dari persyaratan dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka kita akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya, yaitu interview. Nah, di interview awal kali ini yang ditanyakan pada saat itu tidak tentang perbankan, melainkan tentang pribadi kita, personality kita. Nah, tentang data diri kita, bagaimana keluarga, apa aktivitas yang kita lakukan, tentang itu. Pada saat itu saya ditanya tentang berapa usianya, sudah menikah, kemudian
kegiatan sebelum bekerja atau melamar di Bank BRI apa? Nah, pada saat itu saya bekerja sebagai seorang penyiar berita di salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Kota Palu. Dan juga waktu itu saya pernah mengikuti ajang pemilihan duta wisata. Nah, disitulah para penilai atau para petinggi-petinggi yang ada di Bank BRI Cabang Palu itu menanyakan, apa yang kamu lakukan ketika menyiar berita? Nah, saya pun menyampaikan, saya menyiarkan sebuah berita di depan layar televisi dan juga menjadi reporter di lapangan. Nah, para pemimpin-pemimpin ini merasa tertarik. Katanya, wah seru tuh. Kenapa kamu mau kerja di Bank BRI? Kenapa nggak lanjut jadi penyiar aja? Nah, pada saat itu saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa saya ingin bekerja di Bank BRI. Jawaban saya seperti itu. Kemudian para pejabat-pejabat itu pun mengatakan seperti ini, coba kamu praktekkan bagaimana kalau kamu siaran di depan layar televisi. Nah, kemudian langsung saja saya melakukan siaran itu di depan para petinggi-petinggi Bank BRI. Tapi sebelum itu saya lupa untuk tata krama masuk di dalam ruangan ketika interview awal itu adalah mengetuk pintu, mengucapkan salam, selamat siang, selamat pagi, tergantung waktu seleksinya. Kemudian permisi Pak. Nah, kemudian juri para petinggi pun bilang, oh iya silahkan masuk, mari. Nah, pada saat itu tidak langsung duduk, melainkan kita harus berdiri dulu, full body, dilihat dulu dari ujung kaki sampai ujung kepala, apakah postur kita, posisi badan kita itu apakah proporsional ataupun memenuhi standar dari seorang frontliner Bank BRI. Nah, setelah itu barulah duduk dan ditanyailah pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, kemudian tahap interview itu telah selesai dan juga ada lagi tahap tes psikologi atau tes tertulis. Nah, pada saat itu diseleksi pendaftar itu sekitar 500-an orang pada saat angkatan itu di tahun 2017, di mana pada seleksi itu ada juga dari karyawan-karyawan bank lain yang mencoba peruntungan mereka untuk bekerja di Bank BRI. Nah, pada saat itu saya bersaing dengan ratusan orang. Pada saat tes tertulis dan psikologi itu kita dibagi menjadi 3 kelas dalam 3 waktu. Nah, pada saat itu saya mendapat di waktu kedua atau di kelas kedua pada pukul 11 sehingga pukul 2. Nah, waktu itu sekitar 4 jam proses seleksinya. Nah, untuk di tes psikologi dan tes tertulis ini soal-soalnya tidak terlalu banyak juga tentang perhitungan seperti yang orang-orang ceritakan bahwa bekerja di bank harus pintar menghitung. Menurutku ya tidak juga ya, karena pada saat itu yang saya hadapi untuk tes tertulisnya adalah tes tentang analogi, tes tentang bagaimana kita bisa menganalisa suatu kasus dan juga menyelesaikan permasalahan dalam bentuk soal cerita. Nah, kemudian ada lagi tahapan testingnya. Waktu itu disuruh menggambar sebuah pohon, menggambar orang, dan juga pada saat itu ada yang namanya tes rekening koran, di mana rekening koran itu berisi satu lembar kertas yang berukuran seperti koran, kertas lebar, dan di dalamnya itu berisi angka-angka, dan angka-angka itu akan kita jumlahkan menurun ke bawah. Nah, karena dasar ilmu saya sarjana ilmu komunikasi, saya pun tidak memiliki basic bagaimana cara menghitung rekening koran seperti teman-teman saya yang berasal dari jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya langsung membuka Google bagaimana cara menghitung rekening koran, dan
Ternyata caranya cukup mudah, hanya kita menjumlahkan saja angka dari atas, contohnya 5, 7, 9, 6. Nah, 5 tambah 7, 12. 12 tambah 9, nah berapa? Begitu, 20, 21. Dan seterusnya sampai ke bawah ada jumlahnya. Dan itu akan kita hitung sampai kertasnya itu selesai, angka-angkanya kita jumlahkan. Nah, setelah itu, setelah selesai dari tes tertulis dan psikologi itu, kita diberikan jeda waktu beberapa jam untuk nilai kita akan dihitung, dan juga nanti akan diumumkan kembali di beberapa menit berikutnya untuk mengikuti tahapan berikutnya, tahapan seleksi berikutnya. Nah, di tahapan ini akan banyak sekali peserta yang gugur. Nah, dimana dari 500 lebih peserta disaringlah menjadi 100 lebih. Nah, pada saat itu 400 lebih sudah terkikis, dan alhamdulillah saya salah satunya masuk di dalam 100 orang itu. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Kemudian selanjutnya adalah tes interview dengan para panitia-panitia pelaksana. Nah, pada saat itu tes interviewnya bersifat 4 mata saja. Jadi kita dibagi per pos-pos. Jadi ada beberapa orang yang menilai kita, dan masing-masing saya mendapat di bagian sebelah ini. Nah, kemudian teman saya di sebelah sini untuk mengefisienkan agar semuanya bisa mendapatkan pertanyaan dan juga waktunya efisien. Kemudian pada saat itu ditanya, disuruh memperkenalkan diri. Nah, saya langsung memperkenalkan diri. Selamat siang, perkenalkan Pak, nama saya Rizky Monica, usia saya 22 tahun, saya seorang sarjana ilmu komunikasi. Nah, aktivitas saya sebelum melamar pekerjaan di Bank BRI adalah seorang penyiar berita. Terima kasih. Seperti itu. Kemudian setelah itu ditanya lagi tentang pertanyaan-pertanyaan umum tentang menilai cara pandang kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya seperti apabila kamu mendapat seorang nasabah yang sedang komplain, marah-marah, yang tidak jelas kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian saya menjawab, yang saya lakukan pertama adalah, Pak, saya mencoba untuk menenangkan nasabahnya dulu. Mohon maaf Bapak, ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk. Nah, kemudian nasabah ketika mendengar itu pasti hatinya akan luluh, akan diam dan menceritakan permasalahannya. Ada yang bisa dibantu Pak? Ada masalah apa? Nah, kemudian setelah itu mereka langsung memberikan nilai. Kemudian keluar dari kelas, selesai dari testing, kita diumumkan lagi di papan mading sekolah, karena pada saat itu lokasi tesnya itu adalah sebuah sekolah SMA di Kota Palu. Dan setelah itu disaring lagi lah menjadi kalau tidak salah itu 40 orang, dari 100 menjadi 40 orang. Nah, di 40 orang ini kita akan dihubungi kembali untuk mengikuti tahap interview lagi. Tahap interview yang paling terakhir sebelum kita memasuki medical check up di laboratorium. Nah, setelah tahap itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk dihubungi lagi. Nah, pada saat itu hati jantung itu berdebar-debar menunggu agar, waduh, saya lolos nggak nih ya, saya lolos nggak nih ya. Nah, pada saat itu ada telepon di hari Minggu. Selamat pagi, dengan Ibu Rizky Monica. Oh iya Ibu, dengan saya sendiri. Oh iya Ibu, saya dari Bank BRI ingin menginformasikan kepada Ibu untuk mengikuti tahapan interview di kantor cabang Palu pada hari Senin pukul 10 pagi ya. Ternyata lolos nih. Oke, baik Bu, terima kasih banyak informasinya. Iya, terima kasih. Nah, pada saat itu pun saya harus mempersiapkan apalagi nih yang akan ditanyakan. Nah, pada saat itu
45 orang silih berganti masuk ke dalam ruangan pemimpin cabang untuk diseleksi, untuk diinterview, ditanyai satu persatu. Lebih spesifik lagi, kenapa mau kerja di Bank BRI, terus apakah kamu tidak takut kalau dimutasi keluar kota. Nah, jawaban saya pada saat itu adalah ya, karena saya ingin bekerja di Bank BRI, dan jika saya diterima atau jika saya lolos di Bank BRI, saya siap untuk ditempatkan di mana saja. Jawaban itulah yang dibutuhkan dari pihak manajemen Bank BRI, karena kita tahu sendiri bahwa Bank BRI ini telah tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Bahkan di daerah terpencil pun ada Bank BRI. Makanya para pegawainya, para pekerjanya harus siap untuk ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan. Pada saat itu, tahapan interview itu pun telah selesai. 2 minggu berikutnya dihubungi lagi untuk mengikuti tes medical check up. Akan tetapi saya pun tidak tahu berapa orang yang akan mengikuti tes medical check up ini. Nah, di medical check up ini ada 16 orang saja, dan kita pun tidak tahu berapa yang akan diterima untuk masuk ke PT Bank Rakyat Indonesia ini. Nah, tahapan medical check up-nya cukup banyak juga ya. Mulai pertama tinggi dan berat badan, nah itu sudah pasti. Kemudian tekanan darah kita, kemudian ada tes darah dan tes urin. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi apakah kita menggunakan narkotika atau tidak. Nah, kemudian setelah itu ada tes mata atau buta warna, rabun jauh, dan juga rabun dekat. Nah, setelah itu kita ada tes lagi foto ronsen, di mana kita masuk di ruangan ronsen. Yang akan dironseng adalah paru-paru, dada. Nah, pada saat itu semuanya aman dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari dokter untuk menjaga kesehatan, jangan begadang, harus minum vitamin, makan buah dan sayur, dan juga menjaga kondisi, rajin berolahraga. Nah, saya pun menanyakan ke dokter, bagaimana tentang kondisi saya dokter, apakah sehat atau ada penyakit. Dan hasil medical check up-nya pun menunjukkan bahwa tes kesehatan pada saat itu aman dan tidak ada sesuatu yang menjadi kendala. Begitu juga dengan teman-teman saya yang lain. Nah, pada saat itu seminggu setelah itu kami pun dihubungi lagi untuk mengikuti penandatanganan kontrak. Nah, pada saat itu barulah kami tahu bahwa ternyata pada saat tes medical check up atau tes kesehatan itu, itulah peserta yang lolos. Dari ratusan orang, ternyata hanya dipilih 16 orang saja. Dan salah satunya adalah saya. Bahagia, senang, ya sudah pastilah, siapa yang tidak ingin menjadi bagian dari sebuah bank BRI tentunya ya. Nah, itu cerita pengalaman saya di tahun 2017. Nah, untuk jika teman-teman ingin mendaftar di tahun ini, bahkan jika ada lowongan, ya bisa jadi persyaratannya tidak terlalu jauh juga dari itu, dari yang saya ceritakan tadi. Dan setelah itu kami pun dikontraknya selama per 1 tahun, akan diperpanjang lagi, diperpanjang, dan saya sudah memasuki tahun keempat. Nah, pada saat itu posisi yang saya lamar adalah customer service. Namun pada saat diterima, ternyata SK memutuskan bahwa saya tidak menjadi customer service, melainkan menjadi seorang teller. Nah, ilmu menghitung, mempelajari tentang bagaimana cara menghitung uang, bagaimana cara kalau 100 lembar nih 100.000, ini berapa jumlahnya? 10 juta. Kalau 50.000 100 lembar berapa? 5 juta. Dan juga pecahan-pecahan berikutnya.
seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi setelah sudah bekerja sebagai customer service dan juga teller di Bank BRI selama 4 tahun ini. Tapi yang ingin saya sharing kepada teman-teman tadi itu bagaimana cara mendaftar kerja dan bagaimana persyaratan-persyaratannya dan juga apa-apa saja yang kita lewati selama tahapan proses seleksi itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman dan adik-adik semua. Untuk teman-teman yang ingin melamar kerja nantinya jika sudah lulus dan ingin kerja di sebuah bank, ini bisa menjadi salah satu referensi informasi kamu, dan juga kamu bisa mempraktekkan dan latihan-latihan dari rumah. Banyak belajar, banyak menghitung dan buka-buka literatur tentang tes-tes psikologi, karena sebenarnya tes psikologi itu menjadi salah satu bagian yang penting dalam setiap tes, terutama untuk kita yang bekerja di dunia perbankan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang diucapkan ataupun kekeliruan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini untuk bisa memberikan kamu video-video yang bisa memotivasi dan menginformasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.